Makanya Nabi pernah jelaskan, andai saja boleh kau memilih dosa kepada Allah dan dosa kepada sesama manusia, dua dosa jenis ini, maka lebih baik dosa kepada Allah. Kenapa? Taubatnya gampang. Sementara dosa kepada sesama manusia susah taubatnya. Kau harus cari yang bersangkutan. Kalau bapak dosa sama saya, satu syaratnya, satu bertobat, dua mengakui, tiga tidak mengulang, empat bapak datang minta maaf sama saya, lima kalau berkaitan barang kasih kembali barangku yang pernah bapak ambil. Ustadz, maafkan saya, kenapa? Pernah dulu kucuri sandal pak, kasih kembali sandalku. Baru betul. Selama bapak tetap ambil sandal saya, tobat bapak tidak diterima. Maka pegawai-pegawai yang pernah ngambil uang negara, kasih kembali pak, kasih kembali. Termasuk yang ngambil printer di kantor. Jangan ketawa, saya serius ini. Ulama mengajarkan umat Islam itu seperti jari ini. Coba lihat jari ini pak, kompak, berbeda, ada kelingking, ada jari manis, ada jari tengah, ada telunjuk, ada jempol. Enak, berbeda fungsi, berbeda tempat, tapi satu tujuan, bekerja menyenangkan apa yang diperintahkan oleh saraf. Kenapa ini hebat? Coba kalau dia bersatu, jempol jari-jari menyatu, dia bisa kasih gugur kepalanya orang kalau kau ganggu istriku. Jaga kok kalau kau ganggu istriku, jaga kok. Coba. Kenapa? Karena dia kompak. Kalau dia cuma sendiri pak, apa yang bisa dikerja di jari kelingking? Apa bisa dikerja? Apa bisa dikerja? Artinya apa? Orang yang suka bercerai-berai nasibnya seperti cleaning service, seksi pembersihan. Menyatu pak. Coba Nabi jelaskan, orang Islam itu seperti badan ini. Coba lihat badan kita pak, tangan kanan sakit, tangan kiri yang selesaikan. Gatal tangan kanan, kiri yang garuk. Gatal tangan kiri, kanan yang garuk. Gatal dua-duanya, kerja sama. Begitu mestinya kita orang yang ada di liwu. Berbeda fungsi. Coba, kata Nabi, umat itu seperti satu sistem, satu mobil lah misalnya. Orang Islam itu, orang luwu itu luwuk banggai seperti mobil, kompak, tidak boleh ada yang merasa lebih hebat. Pak Bupati tidak boleh merasa hebat dari masyarakat. Kenapa? Jadi bupati karena ada rakyat yang pilih. Kenapa? Contoh paling sederhana, kenapa kita enak ceramah di sini? Bapak-bapak enak duduk. Kenapa? Karena ada yang bapak lihat ceramah. Saya tidak boleh merasa saya paling jago di sini. Kenapa? Mungkin saya jago karena ada bapak dengar saya. Coba kalau saya ceramah sendiri tidak ada yang dengar pak. Orang lewat dia bilang, Pak Kapolres lama itu gila-gila Pak Ustaz. Coba, ini saja sudah jadi contoh. Ada jadi Kapolres, ada jadi bupati, ada kajari, ada ustadz, ada jamaah. Kompak kita pak, sehingga kita enak di sini. Pak Bupati tidak boleh merasa lebih hebat dari rakyat. Kenapa? Beliau jadi bupati karena ada rakyat yang pilih. Coba kalau tidak ada yang pilih pak, bapak dilantik tidak ada yang pilih, pasti orang bilang sakit-sakit kasihan itu. Mengaku nih kasihan bupati. Coba ini, itu enaknya persaudaraan pak. Rakyat juga tidak boleh sewenang-wenang sama bupati. Kenapa? Bapak bisa tenang begini karena ada bupati yang mimpin kita. Coba kalau tidak ada bupati di sini, bertengkar semua orang mau jadi bupati baku tembak. Itulah enaknya. Contoh mobil, tidak boleh ada merasa lebih hebat dari yang lain. Ban, nah bilang ban, saya paling hebat di sini. Kalau tidak ada ini ban, tidak bisa jalan ini mobil. Tersinggung rem. Nah bilang, bajiki bos. Ya lama kau paling tidak pakai rem. Apa? Bapak Kapolres mau naik mobil tidak ada remnya? Mercy pak, mercy. Bapak naik tidak ada remnya, mana mau pak? Tersinggung bensin. Nah bilang kau saja yang hebat ban, kau hanya yang hebat rem. Saya juga berharga.
Kalau tidak ada bensin, mana mobil bisa jalan? Bisa kalau disuruh dorong sama Kapolsek. Kapolres di atas, Kapolsek mendorong. Nggak enak, Pak. Coba. Ayo. Itu makanya tidak boleh merasa lebih hebat. Di sini lu banggai, ada jadi bupati, ada jadi kapolres, ada jadi dandim, ada jadi anggota DPR, ada jadi nelayan, ada jadi pengusaha, ada rakyat biasa, jadi guru, ada PNS. Berbeda fungsi, satu tujuan, mengangkat citra dan martabat kabupaten kita. Kalau orang lu banggai ribut, kalau orang banggai ribut, siapa yang rugi? Misal nih, ribut nih, nanti gara-gara pilpres, ribut membakar kiri kanan. Siapa yang ribut? Siapa yang rugi? Siapa? Siapa? Orang Pinrang? Orang Jawa Timur? Tidak. Siapa yang rugi? Orang Lubuk Banggai. Maka kita punya kewajiban menjaga kerukunan ini. Kenapa? Karena kalau ribut kita sendiri yang rugi. Contoh lagi ya, pentingnya persaudaraan. Saya jalan malam-malam, jalan. Tiba-tiba tahan tuh kakiku, kaki tahan tuh, otomatis mulut langsung meniup. Cari sambil ambil handphone, ke sini. Padahal kaki yang tahan tuh ikut terlibat mulut, tangan, mata, ikut merasakan sakit. Tidak ada orang jalan-jalan tahan tuh kakinya, langsung rasa kok, sabsur kok pergi jalan. Jelas? Jelas? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada tadi persaudaraan agama Allah, janganlah engkau bercerai-berai. Satu yang menghancurkan amal kebaikan kita, al-istighalu bi uyubil khalq. Suka sekali cerita kejelekan orang, dia lupa kejelekan dirinya sendiri, dan inilah sumber terjadinya perpecahan. Nabi suatu ketika dia tanya sahabat, atadriuna manil muflis? Saudara-saudara sekalian, tahu tidak siapa yang bangkrut kelak di akhirat? Bangkrut? Macam-macam jawaban sahabat. Yang tidak sholat ya Rasul? Tidak, dia sholat. Yang tidak puasa ya Rasul? Dia puasa. Yang tidak haji padahal mampu, dia haji. Kalau begitu siapa ya Rasul? Nabi menjelaskan, jarusu wa khati'ur rahim, tetangga yang jahat sama tetangganya dan yang memutuskan persaudaraan. Wih, kaget semua sahabat. Kenapa bisa bangkrut? Nah, dia sholat, dia puasa, dia haji, dia zakat, kok bisa bangkrut ya Rasul? Nabi menjelaskan, betul, hubungannya kepada Allah baik, tapi hubungannya kepada sesama manusia hancur. Ketika distor pahalanya di akhirat kelak, ya Allah, ini sholatku. Datang tetangganya, tunggu dulu Tuhan, saya pernah di kesatuan sama-sama itu di Polres Banggai. Nah, fitnah saya, katanya mobilku hasil korupsi. Gara-gara fitnahnya 5 tahun ditunggak pangkatku, saya dikasih pindah ke pulau. Saya minta keadilan hari ini. Allah berfirman, kalau begitu ambil sholatnya ini yang pernah fitnah kamu. Habis sholat, dia setor lagi puasanya. Ya Allah, ini puasaku. Datang lagi tetangganya, tunggu dulu, saya pernah tetangga itu. Dia serobot itu pagarku, dia ambil tanahku 1 jengkal. Gara-gara dia polisi, saya tidak bisa melawan. Setiap saya mau lapor, kelihatan tembaknya, mundur lagi saya. Saya minta keadilan hari ini Allah. Allah berfirman, kalau begitu ambil puasanya. Habis sholat, habis puasa. Datang lagi, dia store lagi, ya Allah, ini hajiku. Datang lagi tetangganya, tunggu dulu Tuhan, saya juga pernah difitnah. Katanya anakku yang lurus rambutnya bukan anaknya suamiku, karena suamiku keriting rambutnya. Dia tidak tahu anaknya lurus rambutnya karena sudah direbonding. Gara-gara fitnah. Gara-gara fitnahnya saya tinggalkan kampung. Allah berfirman, ya sudah, ambil hajinya. Habis puasa, habis salat, habis haji, masih ada orang yang datang. Saya juga pernah disakiti ya Allah. Lalu dia bilang yang tadi banyak amalnya, Tuhan, bagaimana lagi caranya? Nah, sudah habis amalku ini, dek nagaga amalku. Allah berfirman, supaya adil, ambil dosanya orang yang pernah kau sakiti hatinya. Makanya Nabi pernah jelaskan,
Andai saja boleh kau memilih dosa, dosa kepada Allah dan dosa kepada sesama manusia, dua dosa jenis ini, maka lebih baik dosa kepada Allah. Kenapa? Taubatnya gampang. Sementara dosa kepada sesama manusia susah taubatnya. Kau harus cari yang bersangkutan. Kalau bapak dosa sama saya, satu syaratnya, satu bertobat, dua mengakui, tiga tidak mengulang, empat bapak datang minta maaf sama saya, lima kalau berkaitan barang kasih kembali barangku yang pernah bapak ambil. Ustadz maafkan saya, kenapa? Pernah dulu kucuri sandal tak? Kasih kembali sandalku. Baru betul. Selama bapak tetap ambil sandal saya, tobat bapak tidak diterima. Maka pegawai-pegawai yang pernah ngambil uang negara kasih kembali pak, kasih kembali, termasuk yang ngambil printer di kantor. Jangan ketawa, saya serius ini. Ambil kertas di kantor, anak-anak tulis skripsi, bapak ambil satu rim, kasih kembali itu. Semen, atap kantor, gorden rumah dinas, kasih kembali. Selama bapak tidak kasih kembali, nanti kalau bapak mati disuruh pikul itu semua yang bapak pernah ambil. Suruh pikul pak, sambil menunggu nama tak diadili. Begitu lewat pegawai tak, kita pikul itu mobil, kursi, kipas angin, kulkas. Lewat pegawai, oh pantas hilang kulkas di kantor. Masolak kau cilaka. Makanya kasih kembali pak. Ini bahayanya dosa memutuskan persaudaraan. Bapak saudara-saudara sekalian. Yang kedua, karena waktu terbatas, yang menghancurkan amal kebaikan kita, kata Nabi, hubbud dunia, terlalu cinta kepada dunia. Menghalalkan segala cara untuk dapat jabatan, itu cinta dunia. Jadi Kapolres salah, oh boleh pak, orang Islam jadi Kapolres kok semua, jadi Kapolda semua, jadi Bintek semua, silakan. Anggota DPR jadi semua, ambil jabatan itu. Tapi yang dilarang adalah menghalalkan segala cara untuk dapat jabatan itu. Anggota kepolisian, bapak mau jadi Kapolsek, tidak usah cari muka sama Kapolres. Bapak sudah punya muka. Ada juga itu cari mukanya sama Kapol komandannya, keterlaluan juga. Siap pak, siap, siap, siap. Zaman jahiliyah itu bos. Sudah biasa saja. Apalagi Kapolres kita ini pak, namanya sudah Soleh, Muhammad Soleh, tidak mungkin salah-salah pak. Dan tidak usah bapak keterlaluan lah cari. Siapa? Iya pak. Cemen lumen. Sudah. PNS tidak usah cari muka sama Pak Bupati. Bapak sudah punya muka. Ini juga ada PNS mau kepala dinas, batena cari menjilat. Biar ada anaknya di situ, ada istrinya, kayak tidak punya harga diri. Iya pak. Malu dong sama istri dan anak di depan kita, kayak tidak punya harga diri. Bapak sebagai kepala rumah tangga, tampilkan bapakmu punya wibawa meskipun depan bupati. Saudara, siapa? Saya kasih contoh. Contoh. Pak, kalau saya bersandar di sini, begitu saya hilang ini sandaran, saya jatuh atau tidak? Jatuh. Saya sandar di dinding, dinding jatuh atau tidak? Jatuh. Semua makhluk yang bersandar kepada dunia pasti jatuh. Tapi kalau bapak bersandar ke Polres, Kapolres pindah, bapak jatuh. Bersandar sama bupati, bupati hilang jabatannya, bapak jatuh. Bersandar sama Kajari, Kajari pindah mutasi 2 tahun, hilang lagi sandaran kita. Tapi bapak bersandar kepada Allah, Allah tidak pernah hilang dan Allah abadi selama-lamanya.